Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa danau dan sumber air harus dilindungi menurut hukum. Danau dan sumber air harus dilindungi menurut hukum karena peran vitalnya dalam kehidupan dan lingkungan. Satu, sebagai sumber air bersih, air minum dan kebutuhan sehari-hari, danau dan sumber air menyediakan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan industri, dan sanitasi. Krisis air jika tidak dilindungi, pencemaran dan eksploitasi berlebihan bisa menyebabkan kelangkaan air bersih. 2. Menjaga keseimbangan ekosistem. Habitat makhluk hidup, danau dan sumber air adalah rumah bagi berbagai spesies ikan, tumbuhan, air, dan organisme lainnya. Rantai makanan jika tercemar atau rusak, seluruh rantai makanan bisa terganggu. 3. Mengurangi risiko bencana. Pengendalian banjir, danau dan sumber air alami membantu menyerap air hujan dan mengurangi banjir. Sumber air yang terjaga bisa menyimpan cadangan air untuk musim kering. 4. Kepentingan hukum dan hak masyarakat. Hak atas air bersih, hukum banyak negara termasuk Indonesia mengakui air sebagai hak dasar manusia. Undang-Undang Perlindungan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan perlindungan sumber daya air dari pencemaran dan kerusakan. Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 2019 mengatur pengelolaan sumber air secara lestari dan berkeadilan. 5. Nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Pariwisata dan ekonomi lokal, danau dan sungai sering menjadi objek wisata, sumber mata pencarian dan budaya lokal. Warisan budaya dan spiritual, banyak komunitas menganggap danau dan mata air sebagai tempat sakral. Perlindungan danau dan sumber air menurut hukum sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keadilan antar generasi. Tanpa perlindungan, hukum potensi kerusakan sangat besar dan dampaknya akan dirasakan luas oleh masyarakat. Merawat danau agar tidak tercemar memerlukan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan pihak wisata. Yang pertama, mengelola limbah dengan benar, jangan membuang sampah ke danau termasuk sampah plastik, makanan, atau bahan kimia. Gunakan sistem pengolahan limbah untuk rumah tangga, industri, dan pertanian agar limbah tidak langsung masuk ke danau. Kurangi penggunaan deterjen dan bahan kimia berbahaya yang bisa terbawa ke danau melalui aliran air. 2. Menanam pohon dan tanaman di sekitar danau. Vegetasinya penyangga buffer zone seperti pohon dan semak membantu menyaring air hujan dan mencegah erosi tanah yang mencemari air. Akar tanaman menyerap limbah dan nutrien berlebih seperti fosfat dan nitrat yang bisa menyebabkan ledakan alga. 3. Melarang aktivitas penambangan dan penambangan liar. Aktivitas ini menyebabkan sedimentasi berlebihan yang membuat air keruh dan mengganggu kehidupan air. Penambangan liar juga mempercepat erosi dan memperburuk pencemaran danau. Mengatur aktivitas wisata dan perikanan. Edukasi wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan. Gunakan metode perikanan yang ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem danau seperti tidak menggunakan racun atau setrum. 5. Pemantauan dan penegakan hukum. Pemerintah harus melakukan pengawasan kualitas air secara rutin. Tegakkan sanksi hukum bagi industri petani atau individu yang mencemari danau secara sengaja atau lalai. 6. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kampanye dan program edukasi penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga danau. Melibatkan sekolah, organisasi, pemuda, dan komunitas lokal dalam program pelestarian danau. 7. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Pestisida dan pupuk yang terbawa ke danau menyebabkan pencemaran air dan kematian makhluk hidup. Gunakan pertanian organik atau sistem pengelolaan limbah pertanian yang baik. Kesimpulan, menjaga danau agar tidak tercemar bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama.